Dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Injil Matius, di mana Matius mencatatkan setiap pengalaman kehidupannya, di mana dia dapat mengenal karakter Kristus, yaitu adalah Tuhan yang kita sembah. Dan seharusnya pengalaman ini menjadi suatu pelajaran kepada kita, sehingga kita juga hari demi hari dapat belajar mengenai karakter Tuhan yang kita sembah, dan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu, pada hari ini, sebelum kita mempelajari mengenai pelajaran kita, undang setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama, dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judulnya adalah mengenai tanda-tanda akan akhir zaman. Setelah Yesus menegur para pemimpin Yahudi sebelum kematian dia, karena orang-orang Yahudi itu menolak dia sebagai Mesias, maka di dalam Yohanes 12 ayat 20-26, di situ dicatat ada orang-orang non-Yahudi yang bahkan merindukan untuk memperoleh suatu pelajaran dari Yesus. Dan dalam Yohanes 12 ayat 20-26 dicatat, mereka ingin bertemu dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi, bangsa yang kecil yang Tuhan pilih tersebut, sebagai suatu bangsa yang Tuhan mau gunakan untuk menjadi suatu alat, bahkan malah menolak Kristus. Yohanes 12 ayat 20-26 mencatat permintaan yang menarik sebetulnya. Kristus menceritakan mengenai orang-orang non-Yahudi, yaitu dicatat sebagai orang-orang Yunani. Ya, dia ingin bertemu dengan Yesus. Namun orang-orang Yunani ini pertama-tama membuat permohonan mereka kepada Filipus, orang Yahudi, orang yang setia juga kepada Yesus. Segera hal serupa akan terjadi pada suatu ukuran yang lebih besar. Sementara beberapa orang Yahudi menolak Yesus tentunya, dan bahkan mayoritas dari bangsa itu yang menolak, tapi orang lain akan menjadi sarana utama yang olehnya banyak orang Yahudi akan memiliki pengetahuan tentang dia. Tentu ada sekelompok kecil orang yang Tuhan tetap gunakan, karena Tuhan selalu mempunyai umat-umatnya yang akan menjadi berkat. Dan berkat ini sama, karena keselamatan itu bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua manusia. Karena Tuhan mengasihi, dan dengan tangannya lah Dia menciptakan setiap manusia ini. Betapa menarik permohonan dari orang non-Yahudi itu datang segera setelah Yesus mengatakan kepada para pemimpin bahwa rumah mereka akan ditinggalkan dalam keadaan yang sunyi. Ya, di sini khususnya menceritakan mengenai kehancuran dari bait suci, yang mau menunjukkan sebenarnya bahwa bangsa itu telah menolak Kristus yang selalu diupacarakan dalam bait suci itu. Tapi bangsa ini tidak mengerti semuanya itu adalah hanya sebuah simbol untuk kedatangan Mesias, Yesus domba yang sesungguhnya itu. Lama akan segera memberikan jalan kepada suatu pelajaran yang baru, selalu menjadi kehendak Tuhan, keselamatan orang Yunani juga orang Yahudi. Dalam pelajaran ini, orang Yahudi dan orang Yunani memperoleh berkat yang sama. Ini yang kita dapat mengerti. Dalam Matius 24 ayat 1-14, Yesus juga memberikan suatu gambaran baik kepada umat percaya yang setia dan juga bagi dunia secara umum. Ya, pada waktu kedatangan yang pertama kali, Yesus memberikan suatu gambaran dalam pelajaran ini adalah keselamatan baik non-Yahudi dengan
Yahudi, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani. Dan dalam pelajaran Matius 24 ayat 1-14, Yesus juga memberikan kabar baik kepada setiap orang yang sudah setia dan percaya, kepada orang-orang juga belum mendengarkan akan pekabarannya, memperoleh suatu kabar yang sama yang digambarkan mengenai pekabaran harus disampaikan kepada seluruh dunia secara umum. Ini kita dapat baca Matius 24 ayat 1-14. Kita dapat membuka kitab kita, Matius 24 ayat 1 sampai ayat 14. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membacanya. Mengenai bait suci Tuhan akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Tuhan, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Tuhan itu. Ya. Dan tentu bait Tuhan adalah suatu tempat yang sangat indah bagi orang Israel pada saat itu, khususnya mengenai hari-hari raya dalam perayaan dan setiap upacara pengorbanan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya ini akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia." Bagi orang Israel pada saat itu, bait Tuhan atau bait suci ini adalah suatu simbol bangunan yang paling mereka agung-agungkan. Dan Yesus memberikan suatu amaran bahwa bangunan itu akan diruntuhkan. Dan mereka akhirnya bertanya, "Tuhan, kapan bangunan itu akan diruntuhkan? Dan apakah keruntuhan itu mereka berpikir adalah sebagai kedatanganmu yang kedua kali, dan itu adalah sebagai tanda kesudahan dunia?" Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Dari semua tanda-tanda, tanda yang paling penting yang Yesus sampaikan yang pertama kali adalah kamu harus waspada adalah supaya kamu jangan tertipu. Karena kenapa? Karena yang menipu akan memakai nama Mesias. Tentu mereka akan menggunakan suatu yang menggunakan kekristenan. Karena tidak ada agama lain yang menggunakan nama Mesias selain daripada kekristenan itu. Itulah sebabnya Yesus memberikan suatu peringatan yang paling utama. Sebelum kedatangan yang kedua kali, setiap umat manusia harus waspada. Karena akan ada penipuan dari dalam sendiri, karena mereka akan menggunakan nama Mesias dan bergerak sebagai organisasi kekristenan. Tentunya penipuan yang paling mengerikan ini. Dan ini adalah suatu amaran kepada kita. Untuk itu kita harus mengerti secara pribadi mengenai kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita gali sendiri sehingga kita tidak tertipu. Kamu akan mendengar yang kedua dalam ayat yang ke-6, deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu haruslah terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Keadaan peperangan terus meningkat tahun demi tahun dan bukan semakin damai. Tuhan telah memberikan amaran ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, ayat 7, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Orang semakin serakah,
diulangi sekali lagi bahwa nabi-nabi palsu itu tentu adalah hamba-hamba Tuhan yang memakai kekristenan, tapi dia tidak berbicara sesuai dengan apa kebenaran yang Tuhan tuliskan ini. Dan inilah penipuan yang paling membahayakan, penipuan dari dalam sendiri yang menggunakan kekristenan sebagai pengaku umat Kristus itu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ayat 12, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di ayat 14, Tuhan memberikan suatu firman-Nya untuk kita semua dapat mengerti bahwa kabar baik ini, Injil, akan menjadi suatu pekabaran kepada setiap orang untuk mendengarkan akan kasih dan karakter Tuhan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Sehingga setiap manusia itu dia dapat menggunakan kuasa memilihnya. Karena kasih yang sejati tidak bisa memaksakan. Mereka harus memilih dengan kesadaran untuk mengikut Tuhan atau mengikut daripada iblis bapa penipu tersebut. Inilah suatu pelajaran tentunya kepada kita. Yesus memberikan jawaban ini dalam menjawab pertanyaan mengenai tanda akan kedatangannya dan berakhirnya dunia ini. Yesus tidak menjawab kepada murid-muridnya oleh memisahkan kebinaan Yerusalem dan hari besar kedatangannya. Kira-kira kenapa Yesus tidak memisahkan hal tersebut? Ia jelas mencampurnya akan tentang kedua peristiwa ini. Sekiranya ia memaparkan kepada murid-muridnya peristiwa-peristiwa masa depan sebagaimana ia telah melihatnya ke depan, mereka tidak akan sanggup menanggung pemandangan itu. Dalam kemurahan kepada mereka, ia mencampurkan penjelasan tentang kedua krisis yang besar ini dan membiarkan murid-murid mempelajari maknanya sendiri. Seharusnya ini juga menjadi suatu pelajaran kepada kita jikalau kita sebagai anak-anak daripada Tuhan atau murid-murid daripada Kristus. Kita harus menggali secara pribadi untuk mengerti setiap amaran yang Tuhan telah berikan kepada setiap anak-anaknya karena Dia mengasihi kita. Kemudian, segenap pembicaraan telah diberikan bukan saja kepada murid-murid, melainkan bagi kita yang hidup pada peristiwa terakhir dalam sejarah dunia ini. Tuhan memberikan suatu amaran yang sama kepada kita semuanya. Satu hal yang sangat jelas dalam jawaban Yesus, peristiwa-peristiwa yang menuntun kepada kedatangannya kembali tentu tidaklah menyenangkan dalam peristiwa-peristiwa yang Dia gambarkan. Yesus tidak memberikan amaran untuk utopia, ya, atau maksud saya untuk utopia atau kegembiraan, ya, di dunia ini atau masa pemerintahan yang damai 1000 tahun di dunia. Dia tidak menceritakan hal-hal yang indah itu, tapi Dia memberitahukan akan ada deru perang dan perang semakin terus meningkat. Akan ada penyesatan, yaitu oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi-nabinya, tapi mereka semuanya menipu karena tidak berbicara sesuai dengan apa kebenaran yang tertulis sesungguhnya. Akan makin banyak bencana alam. Gereja menghadapi penganiayaan, akan timbul nabi palsu, mesias palsu, bahkan saudara-saudara kita pun akan menganiaya kita. Hal yang positif sebenarnya yang digambarkan dalam Matius 24 ayat 1-14 hanyalah satu, yaitu Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Tetapi walaupun Tuhan memberikan setiap amaran itu dengan terus terang, Dia memberikan suatu pengharapan bahwa Dia selalu berada kepada setiap anak-anaknya, dan untuk itulah dikatakan kita harus dapat bertahan dengan kekuatan melalui kebenaran yang Dia telah amarkan itu, sehingga Dia kembali memberikan suatu kabar baiknya, di mana kabar baiknya itu adalah di sini dikatakan satu-satunya berita yang positif. Setiap anak-anaknya
akan mengabarkan kabar Injil. Injil itu adalah kabar baik melalui perkataan, tingkah laku, dan perbuatannya. Sehingga seluruh dunia ini, manusia yang belum mengenal akan kebenaran, menjelang kedatangan Kristus, setiap manusia akan melihat mengenai karakter Kristus melalui pekabaran yang disampaikan oleh anak-anaknya. Untuk itulah kita hari demi hari saat ini harus dapat menghidupkan setiap kebenaran itu. Karena ini menunjukkan keadaan akhir daripada penutupan sejarah dunia. Tetapi penggenapannya, kita jangan berfokus hanya kepada hal-hal yang sepertinya negatif. Tentu bukannya akan semakin baik. Tuhan telah amarkan keadaan semakin banyak perang, bencana alam, dan lain-lain. Tetapi kabar baiknya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berfokus untuk membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita menyampaikan kabar baik Injil ini kepada setiap orang melalui tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita. Dan untuk itulah kabar Injil ini akan mencapai suatu penggenapan bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Itulah sebabnya dalam Matius 24 ayat 13 Yesus berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat." Ini suatu pengharapan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Walaupun jumlah sedikit anak-anaknya, Tuhan akan menggunakan mereka. Yang terpenting adalah setia sampai akhir. Dan dengan anak-anaknya yang sedikit ini, Tuhan akan gunakan untuk menjadi kabar baik kepada orang-orang di luar yang banyak, untuk mendengarkan, untuk melihat akan karakter Kristus. Dan Tuhan akan mengumpulkan mereka semuanya. Dan dalam dunia ini hanya ada dua golongan. Golongan yang menolak akan kasih karunia Kristus, dan golongan yang menerima akan kasih karunia-Nya. Biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, tanda-tanda akhir zaman menjadi suatu berkat kepada kita dan seluruh rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati.